Maka Anda gimana pun sakitnya, masuk rumah sakit kah, ya atau dirawat di rumah kah, selama otak masih ada, akal masih ada, disuruh kita untuk salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah sifat salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kita masuk pada bab salatul marid jalisan. Salatnya orang yang sakit sambil duduk. Wa qala Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu, kanat bi bawasir fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Wa qala aidan sa'altuhu sallallahu alaihi wasallam an salatir rajul wa huwa qa'idun faqal man shalla qa'iman fa huwa afdal wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im wa man shalla na'iman wa fi riwayatin muttaji'an falahu nisfu ajril qa'id. Dari Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya aku pernah, kata beliau, mengidap penyakit bawasir. Bawasir ini sebagian para ulama mengartikan memiliki dua makna. Sebagian ahli ulama memaknai arti bawasir ini adalah penyakit ambeien, orang terkena ambeien. Sebagian ahli ulama memaknai makna bawasir ini adalah bisul, ya bisul. Fasa'altu Rasulullah SAW, maka saya bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah ini. Maka kata Rasulullah SAW, faqal salli qa'iman, salatlah engkau dalam kondisi berdiri. Jika engkau tidak mampu, maka salatlah engkau dalam kondisi duduk. Maka jika engkau tidak bisa, maka salatlah engkau dalam kondisi berbaring. Kemudian Imran ibn Husain juga pernah bertanya, saya pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang salat seorang laki-laki dalam kondisi duduk. Kata Nabi SAW, barang siapa salat berdiri, maka itu lebih baik baginya. Dan barang siapa salat duduk, maka baginya pahala separuh dari salat orang berdiri. Dan barang siapa salat dengan terlentang, ya berbaring, maka dia mendapatkan pahala separuh daripada salat orang yang duduk. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua hadis yang kita bacakan tadi, hadis dari Imran ibn Husain, kedua-duanya adalah hadis yang sahih, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Hadis ini, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang penjelasan tata cara salat orang yang sakit, bagaimana salatnya orang yang sakit, ya, maka dia diperbolehkan salat dalam kondisi duduk.
Hadis ini awalnya Imran ibn Husain dikunjungi oleh Nabi SAW. Karena beliau sakit dikunjungi oleh Rasulullah. Ya. Maka Nabi SAW ketika mengunjungi Imran ibn Husain, maka Imran ibn Husain bertanya kepada Nabi SAW tentang penyakit yang dia derita. Kemudian dijelaskan oleh Nabi hukumnya. Di sini kata para ulama rahimahullahu taala ada faedah yang penting ya, dari hadis Imran ibn Husain ini. Pertama ya, seseorang itu penting ya menjenguk saudaranya ketika saudaranya itu sakit ya, dan itu disunnahkan, dianjurkan. Kalau ada lihat kawan, lihat teman lagi sakit ya, maka disuruh kita untuk menjenguknya. Tentu sakit yang dijenguk ini adalah sakit yang menyebabkan dia tidak bisa hadir ke masjid. Ya, sakit itu menghalangi dia menghadiri sholat berjamaah, maka sakit semacam ini disunnahkan untuk mengunjungi. Adapun sakit misalnya perlu biasa, sembahyang aja tidak berjamaah, maka ini bukan yang disuruh untuk mengunjunginya. Mungkin kalau pengen kunjungi hamuk ini tiap hari. Iya. Wah, kada apa-apa, aku sehat aja, malah ikan kunjungi tambah sakit aku. Iya. Maka yang maksud dikunjung di sini adalah yang kada kelihatan sembahyang berjamaah, menghalangi sakitnya itu, menghalangi dia sholat berjamaah. Ini kata Nabi SAW yang dikunjungi. Orang-orang semacam ini yang dikunjungi. Maka Imran ibn Husain beliau tidak bisa menghadiri sholat berjamaah, maka dikunjungi oleh Nabi SAW. Dan ternyata beliau kena penyakit bawasir. Maka Imran pun bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah penyakit ini. Dan itu penting juga ya. Orang ketika dia sakit, kemudian dia dikunjungi oleh seseorang yang berilmu, maka jangan dia malu untuk mengungkapkan penyakitnya dan bertanya. Maka penyakit semacam ini kadang mungkin malu orang, ya berkaitan dengan ya pantat, biasanya orang malu untuk bertanya tentang perihal itu. Tapi sahabat yang mulia ini beliau tidak malu. Beliau bertanya, wahai Rasulullah ya, saya kena penyakit bawasir. Dan penting juga Bapak Ibu, kita ini kalau ada masalah baru itu bertanya kepada ahlul ilmu ya, karena masalah nazilah, disebut dengan masalah nazilah ini kadang-kadang ya tidak bisa memecahkannya kecuali ahlul ilm. Dan di dalam kehidupan dunia ini banyak sekali perkara-perkara baru di dalam agama. Maka sahabat ini bertanya terhadap perkara baru yang menimpanya dari masalah penyakit bawasir. Kemudian Nabi SAW, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, menyuruh ya sahabat yang mulia ini untuk salat. Maka disuruh oleh Nabi salat dalam kondisi apapun. Makanya subhanallah kata para ulama, salat ini satu-satunya ibadah yang tidak ditinggalkan walaupun sakit, cuma salat. Puasa Anda kalau sakit boleh berbuka. Orang puasa kalau sakit boleh dia berbuka. Anda berhaji kalau sakit boleh Anda tidak berhaji, termasuk juga berumrah. Boleh Anda tidak melaksanakan ibadah umrah tersebut. Tapi kalau puasa tidak. Kalau sholat tidak. Maka Anda gimana pun sakitnya, masuk rumah sakit kah ya, atau dirawat di rumah kah, selama otak masih ada, akal masih ada, disuruh kita untuk salat. Satu-satunya ibadah tidak dijatuhkan oleh Allah, tidak digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi sakit, baik dalam kondisi sehat, tetap diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah yang lain tidak. Ibadah yang lain kalau kita ada udzur syar'i, tidak ada kewajiban. Orang berjihad, kalau dia tidak memiliki kemampuan, tidak wajib berjihad. Orang berhaji, kalau dia tidak ada kemampuan, tidak wajib dia berhaji. Puasa orang yang sakit, maka kalau dia tidak mampu, maka dia berbuka. Orang berzakat, kalau dia ya orang kaya tapi dia tidak memiliki uang untuk mengeluarkan zakat, disuruh dia menunda. Ada ya hal-hal yang dijatuhkan di dalam Islam syariat ini, kecuali salat. Salat ini tidak pernah dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dispensasi sama sekali ikan boleh kada sembahyang. Ya. Maka ini juga membantah ya sekaligus orang yang mengatakan kalau sudah sampai tingkat tertentu kada sembahyang lagi. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Aku sudah yakin kada perlu sembahyang.
Padahal yang dimasukkan dalam ayat adalah sampai datang kematian. Ya, maka hadis ini juga sekaligus membantah orang-orang yang memiliki pemahaman-pemahaman yang menyeleneh, ya, menyimpang, ya, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan bahwasanya seseorang itu, kata Nabi, wajib dia salatnya berdiri. Wajib dia salatnya berdiri. Kalau seandainya dia tidak mampu berdiri, maka dia salatnya duduk. Di sini kata para ulama, perkataan Nabi, fa illam tastati faqaidan, jika dia tidak mampu maka salatnya duduk. Kata para ulama, maksudnya ini adalah kalau sudah semua usaha untuk berdiri dilakukan, dia tidak bisa, baru dia duduk. Ada orang sakit, Bapak Ibu, ada orang sakit nggak bisa berdiri, tapi kalau dia bersandar, ya, atau dengan tongkat dia bisa, maka dia harus, tidak boleh dia langsung berpindah ke duduk. Dia harus dulu bersandar atau pakai tongkat. Kalau itu bisa dia usahakan, wajib dia berdiri. Kalau dia tidak bisa pakai tongkat atau bersandar, dia tidak bisa berdiri, baru dia duduk. Maka perkataan Nabi, fa illam tastati ini adalah segala sesuatu dia usahakan sudah. Secara normal dia tidak mampu berdiri, tetapi kalau dia bersandar, ya, begiting di lawang misalnya, ya, atau ada tongkat yang menahan dia bisa berdiri, wajib dia berdiri. Tidak boleh dia duduk. Kalau dia tidak bisa sama sekali, kata Nabi, barulah dia sholatnya duduk. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala, ya, menjelaskan kepada kita, ya, bahwasanya, ya, seseorang yang tidak bisa sholat dalam kondisi duduk, maka dia sholatnya dalam kondisi berbaring. Para ulama mengatakan kondisi duduk di dalam sholat itu boleh, duduknya dengan bentuk apapun, dan ini sudah saya singgung. Baik duduknya iftirash, tarabbu, bersila, atau duduknya ittika, bersandar, itu boleh. Walaupun para ulama mengatakan tarabbu, bersila, itu lebih mudah bagi orang yang sakit. Tapi kalau dia tidak bisa, maka sholatlah dia dalam kondisi yang mudah baginya. Kemudian kata para ulama, fa illam tastati, jika dia tidak bisa, kata Nabi SAW, jika dia tidak mampu, maka sholatlah dia dengan kondisi berbaring. Dan ini penekanan kata para ulama rahimahullahu taala, bahwasanya sholat itu harus dilaksanakan dalam kondisi apapun. Maka, ya, sebagian ahli ilmu mengatakan masalah sholat ini sama seperti, kata para ulama, dikasih pemisahan oleh para ulama, sama seperti masalah mencuri. Sama seperti hukuman orang masalah mencuri. Orang kalau dia mencuri, dipotong tangan kanannya. Kalau mencuri lagi yang kedua, potong tangan kirinya. Kalau mencuri lagi, maka potong kaki kanannya. Kalau mencuri lagi, potong kaki kirinya. Kalau mencuri lagi, ya, maka orang bertanya, ya, masa masih ada lebih, sudah dipotong berataan, masih kau lagi mencuri, ya? Masih bisa dia mencuri dengan giginya. Ya, orang itu mencuri kalau dipotong semuanya, dia masih bisa dia mencuri dengan giginya. Makanya, ya, sebagian ahli ilmu kalau dia mencuri lagi, ya, apakah dibunuh atau seperti apa? Emang ini pencuri ulung. Ya, semua sudah dipotong, kada ampi-ampi. Ya. Maka kata para ulama, sering dipermisalkan oleh ahlul ilm, masalah orang itu sholat, ya, tidak meninggalkan orang yang mengerjakan sholat, itu sama seperti keadaan orang yang mencuri terus menerus. Ya, apanya tetap dia akan dihukum selama dia mencuri. Walaupun semuanya sudah dipotong, tetap dia akan kena hukuman. Maka kata ahlul ilm rahimahullahu taala, bahwasanya sholat itu kalau dia tidak mampu, maka sholatlah dalam kondisi berbaring. Para ulama rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya keadaan manusia di dalam sholat, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan seseorang kalau dia dalam sholat, maka kata para ulama, keadaan manusia itu ada 5 macam. Ya, keadaan ketika kita sholat itu ada 5 macam kondisinya. Pertama, kondisi orang sholat itu kata ahlul ilm, ya, pertama adalah kondisinya ada kita sholat dalam kondisi berdiri. Ini tingkatan yang paling utama di dalam sholat.
kita sholat dalam kondisi berdiri. Kalau kita tidak bisa sholat dalam kondisi berdiri, maka berpindah pada tingkatan kedua, sholat dalam kondisi duduk. Kemudian kondisi duduk tidak bisa, maka berpindah pada tingkatan ketiga, yaitu kondisi sholat dalam kondisi berbaring. Kalau kondisi berbaring tidak bisa, maka berpindah kedudukan sholat itu dalam kondisi terlentang. Kemudian kondisi kelima kata para ulama adalah kondisi sholat orang yang tidak bisa ngapa-ngapain. Dia tidak bisa ngapa-ngapain, artinya dia kondisinya adalah tidak bisa digerakkan. Kepalanya pun tidak bisa menggerakkan. Cuma sekedar matanya, ya, tangannya pun tidak bisa dia gerakkan. Ada orang demikian, kadang terbaring di rumah sakit, tidak bisa menggerakkan apa-apa, ya. Yang ada cuma matanya kedip-kedip, sama otaknya masih sehat, ya, tapi tangannya semuanya lumpuh. Ini kondisi terakhir kata para ulama. Kondisi kelima, kondisi seseorang dalam kondisi sholat. Maka ulama khilaf. Dari kondisi 1 sampai 4 ulama tidak ada khilaf, wajib dia sholat. Adapun kondisi kelima ini terjadi khilaf antara para ulama rahimahullah taala. Ada 3 pendapat di dalam masalah ini. Sebagian ahlul ilm mengatakan, ya, bahwasanya, ya, sebagian ulama, ya, khususnya, ya, madhab Hambali, kata mereka wajib dia sholat. Walaupun dalam kondisi demikian dia wajib sholat. Dengan cara apa? Dengan cara mengisyaratkan dengan matanya. Dia ruku, dia isyaratkan dengan matanya, dia kedip-kedipkan matanya, tanda dia berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya, ya. Dan ini pendapat, ya, sebahagian ahlul ilm dari kalangan mazhab Hambali. Ada hadis yang melatar belakangi ini, tapi hadisnya lemah, ya. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata Ali, dan ini juga disebutkan oleh Syekh di sini dalam kitab beliau, di catatan kaki beliau disebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam yastati au ma'a bi tarfi. Kalau seandainya seseorang itu tidak bisa, maka hendaklah dia mengisyaratkan dengan tarfih, dengan matanya. Tapi hadis ini hadis yang lemah. Hadis ini hadis yang lemah, dan ini jadikan sandaran oleh sebagian para ulama, sholatnya tetap walaupun nggak bisa menggerakkan cuma mata, tetap dia wajib sholat. Dan ini pendapat sebagian ulama Hambali. Sebagian ahlul ilm, di antaranya Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, dan juga, ya, madhab Abi Hanifah, perkataan Abi Hanifah, bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya orang semacam ini tidak perlu sholat lagi. Orang yang hanya sudah terlentang, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma hanya isyarat apa, matanya saja. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, tidak perlu sholat lagi orang semacam ini. Kenapa kata beliau? Karena gerakan mata itu bukan gerakan sholat. Kata beliau, gerakan mata itu bukan gerakan sholat. Gerakan sholat adalah berpindah dari satu posisi ke posisi lainnya. Adapun cuma sekedar dia menggerakkan matanya, membuka, menutup mata, membuka, menutup mata, kata Syekh Islam, ini bukan gerakan sholat, ya. Dan ini juga tidak bisa membedakan mana yang rukuk, mana yang sujud. Apalagi orang sakit bisa terpuntal-puntal. Ini rukuk kah sujud kah tadi? Iya. Maka apa? Kata para ulama rahimahullah taala, kata Syekh Islam, ini orang tidak bisa membedakan. Beda dengan orang misalnya berbaring, dia mengangkat, menurunkan, dia bisa tahu. Tapi orang yang berbaring semacam ini, kata beliau, ini dia tidak bisa membedakan. Ini pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah, dan ini pendapat juga sangat kuat, ya, sangat kuat. Pendapat yang ketiga, dan ini yang saya condong. Pendapat yang ketiga adalah, kata mereka, bahwasanya wajib dia salat dengan perkataan. Adapun dengan perbuatan itu jatuh, tidak ada kewajiban. Dia menggerakkan matanya tidak ada kewajiban. Tetapi selama dia masih bisa berbicara, maka dia wajib menggerakkan salat dengan perbuatan. Dia bertakbir Allahu Akbar, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia ruku Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kalau masih dia bisa berbicara dan dia berniat dengan di hatinya, maka tidak perlu dia menggerakkan isyarat. Dan ini pendapat yang insya Allah menurut saya, ya, pendapat yang tengah-tengah di antara pendapat yang tadi, ya. Dan ini juga pendapat yang dikemukakan oleh sebagian ahlul ilm, di antaranya ada disebutkan oleh sebagian ulama di kalangan mazhab Hambali.
Dalil dari madhab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fattaqullaha mastata'tum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian semampu kalian. Maka kalau orang itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia punya akal, masih sehat akalnya, maka kita suruh dia untuk mengucapkan, dia bisa mengucapkan dengan lisannya, maka suruh dia cuma sekedar mengucapkan dengan lisannya, Allahu Akbar. Kemudian dia baca Al-Fatihah. Kemudian dia disuruh ruku. Dan orang-orang sakit semacam ini Bapak Ibu, jangan disuruh dia melaksanakan sunnah-sunnah. Ya, orang-orang sakit semacam ini harus diringankan semua ibadahnya. Ya, kadang sebagian orang lagi sakit, bahaya duduknya pian duduk iftir, orang lagi sakit. Ya. Maka orang-orang sakit itu diringankan semuanya. Ya. Kalau dia hanya cukup pada perkara-perkara yang wajib saja. Orang sakit berat semacam ini cukup dia suruh baca Al-Fatihah, dia ruku, kemudian dia i'tidal dan seterusnya. Yang penting mereka salat diringankan, karena Islam itu fawaid dari hadis ini adalah kita itu meringankan. Orang yang sakit diringankan semuanya. Kalau seandainya ada yang bisa ditinggalkan dari sunnah-sunnah, tinggalkan, nggak ada masalah. Ya. Kenapa? Karena untuk meringankan, memudahkan bagi orang yang sakit. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga disebutkan dalam sebagian riwayat tadi disebutkan, kata Imran bin Husain, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat orang yang berdiri. Itu kata Nabi itu lebih utama daripada salat orang yang duduk. Pahalanya separuh. Kemudian saya juga bertanya dengan salat orang yang tidur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pahalanya separuh daripada salat orang yang duduk. Dan pernah suatu hari, ya, ketika sahabat mendengar hadis ini, yaitu sahabat Abdullah bin Amr. Beliau mendengar Nabi SAW pernah berkata demikian. Kemudian beliau mendapati, ya, Nabi SAW belum mendapati Nabi SAW sholat dalam kondisi duduk. Ya, seorang sahabat Abdullah bin Amr belum mendapati Nabi SAW sholat dalam kondisi duduk. Kemudian dipegang, ya, Nabi SAW oleh Abdullah bin Amr. Kemudian Nabi bertanya, malaka ya Abdullah? Ya, Abdullah bin Amr ketika melihat Nabi SAW sholat dalam kondisi duduk, beliau memegang kepala beliau. Ya, kenapa Nabi sholat duduk? Padahal beliau sendiri mengatakan bahwasanya sholat berdiri lebih utama. Kemudian kata Nabi SAW, malaka ya Abdullah? Kenapa engkau wahai Abdullah? Fa akhbartuhu, maka saya mengatakan kepada Nabi, bukankah engkau wahai Rasulullah mengatakan sholat berdiri itu lebih utama daripada sholat duduk? Kenapa engkau sholatnya duduk? Kemudian Nabi mengatakan, ajal walakinni lastu ka ahadim minkum. Kata Nabi SAW, betul, tetapi kata Nabi, aku berbeda dengan kalian. Kata Rasulullah, aku berbeda dengan kalian. Kalian kalau sholat duduk dapat pahalanya separuh, kalau aku tidak, kata Rasulullah. Aku mendapat pahala yang sempurna. Dan ini merupakan kekhususan bagi Nabi. Maka kata para ulama, yang mendapatkan separuh ini adalah kita. Adapun Rasulullah tidak. Beliau mendapatkan pahala yang sempurna. Kenapa? Karena ini merupakan khususan bagi Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW banyak ibadahnya. Rasulullah SAW banyak ibadahnya. Ya, sholat Nabi, ibadah Nabi sangat banyak. Tidak bisa dikiaskan kepada umatnya. Maka kata para ulama, ada sebagian ibadah itu kekhususan bagi Nabi SAW, tidak dilakukan oleh umatnya. Kemudian di sini Syekh juga menyebutkan, kata beliau, wal muradu bihi al marid. Faqad qala Anas radhiyallahu taala anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nasin wa hum yusalluna qu'udan min maradin, faqala inna salatal qa'id ala nisfi min salatil qa'im. Wa 'ada maridan fara'ahu yusalli ala wisadatin فأخذها فرمى بها فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إماء
waj'al sujudaka akhfat min ruku'ik. Kata beliau, kata Syekh Albani rahimahullah taala, dan adapun yang dimaksud dengan hal ini adalah bagi orang yang sakit, kata beliau. Orang yang diberikan rukhsah keringanan dalam masalah ini, kata Syekh Albani, adalah orang yang sakit. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam hadis Anas. Hadis Anas radhiyallahu taala anhu, kata Anas, Nabi SAW pernah keluar pada sekelompok sahabat. Beliau mendapati sahabat-sahabat tersebut sholat dalam kondisi duduk karena akibat sakit mereka. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya sholat orang yang duduk itu separuh daripada sholat orang yang berdiri. Kemudian Nabi SAW mengunjungi orang sakit. Kemudian Nabi SAW melihat orang yang sakit ini, dia sholatnya di atas wisada, sholatnya di atas bantal. Ya. Kemudian Nabi pun mengambil bantal tersebut, Nabi lempar. Kemudian orang ini pun mengambil mengambil kayu, untuk sholat di atasnya. Maka Nabi pun mengambilnya dan Nabi lempar. Kemudian Nabi mengatakan, sholatlah engkau di atas tanah, di atas muka bumi. Ini istata'ta, jika engkau bisa. Wa illa, kata Nabi SAW, kalau tidak, maka hendaklah engkau berisyarat dan jadikanlah sujudmu, kata Rasulullah, lebih rendah daripada rukukmu. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang dibawakan oleh Syekh tadi, hadis yang terakhir khususnya, kata Nabi, sujudlah engkau dan hendaklah sujudmu lebih rendah daripada rukukmu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala dari jalur Abi Zubair an Jabir bin Abdullah. Hadis ini sebagian ulama melemahkannya. Di antara yang melemahkan hadis ini adalah Imam Abu Hatim rahimahullah taala. Syekh Albani rahimahullah taala panjang lebar menjelaskan di catatan kaki beliau tentang orang yang melemahkan hadis ini, dan beliau sahihkan hadis ini. Kata Syekh Albani rahimahullah taala, sebagian ulama melemahkan hadis ini, di antaranya adalah Imam Abu Hatim rahimahullah taala. Imam Abu Hatim Ar-Razi ini adalah imam ahli hadis, ya. Imam ahli hadis, Abu Hatim, Abu Zur'ah, Imam Bukhari, itu levelnya. Ya orang kalau lihat Abu Zur'ah, lihat Abu Hatim, lihat Imam Bukhari sudah menyerah. Ya, karena ini imam-imam besar. Ya, imam-imam besar. Ya, menyelisih Abu Zur'ah, menyelisih Abu Hatim dalam ilmu hadis bahaya. Ya, karena ini ulama besar. Ya, makanya ulama-ulama salaf itu mereka memiliki ilmu sangat mendalam, sehingga tidak gampang kalau ada seseorang datang belakangan kemudian menyelisih hukum mereka, karena mereka itu orang yang diberikan hafalan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang melemahkan hadis ini adalah Imam Abu Hatim. Kata Imam Abu Hatim rahimahullah taala, hadis ini adalah hadis yang mauquf, bukan hadis yang marfu. Hadis ini adalah perkataan Jabir, bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hal ini dibantah oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kata Hafidh Ibnu Hajar, apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hatim itu kurang tepat, kata beliau. Yang benar, kata Hafidh, hadis ini adalah hadis yang sahih. Kenapa, kata beliau? Karena hadis ini diriwayatkan oleh Abu Usamah, oleh Abu Bakar Al-Hanafi, dan diriwayatkan oleh Abdul Wahhab. Yang mana tiga orang ini meriwayatkan hadis ini dari Sauri. Ya, Sauri meriwayatkan hadis ini dari Abi Zubair, dari Jabir, dari Nabi SAW. Maka kata mereka banyak rawi yang meriwayatkan hadis ini secara marfu. Maka kata Hafidh Ibnu Hajar, yang rajih hadis ini adalah hadis yang marfu, hadis yang sahih. Kemudian sebagian ulama melemahkan hadis ini karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abu Zubair. Abu Zubair ini seorang rawi yang mudallis. Kalau rawi mudallis, dia tidak boleh meriwayatkan hadis tersebut dengan an. Dia harus meriwayatkan hadis tersebut dengan haddatsana, dengan dia mengatakan saya diberitakan. Tidak boleh dia meriwayatkan hadis tersebut dengan kata an Jabir, tidak boleh. Apalagi seorang mudallisnya adalah mudallis taswiyah, tadlis taswiyah. Tadlis taswiyah itu salah satu jenis seorang rawi, dia suka dia memanipulasi hadis. Jadi rawi ini pernah dia berguru dengan fulan. Dia pernah berguru dengan fulan. Tapi hadis yang dia riwayatkan ini
Tidak pernah dia dengar dari gurunya. Kadang ada rawi demikian. Karena zaman dulu rawi itu kadang-kadang ada juga dia gaib kadang-kadang. Nggak hadir di majelis syekhnya. Ya. Sehingga dia mengambil hadis-hadis dari syekh tersebut. Tapi ada beberapa hadis tidak dia ambil. Sehingga ketika dia katakan saya dengar dari syekh saya, itu dia berdusta, tidak boleh. Dia tidak mau berdusta demikian. Akhirnya dia pakai apa? Dia menggunakan kata an. An itu mengatakan secara tidak bisa mendengar langsung dari syekhnya, maknanya bisa dia mendengar melewati perantara. Ya, ini bahasa diplomasi di dalam ilmu hadis. Ya. Jadi dia bisa menggunakan dengan bahasa peran sehingga dia tidak bohong. Kataan di dalam bahasa Arab itu memiliki dua makna tersebut. Maka rawi-rawi mudallis ini menggunakan an. Makanya ulama tidak mau kalau rawi itu mudallis nggak boleh dia mengatakan an. Dia harus mengatakan haddatsana. Kalau dia mengatakan haddatsana berarti betul dia mendengar dari syekhnya dia. Nah, ada juga sejenis rawi yang mudallis taswiyah. Rawi mudallis taswiyah ini apa? Dia mendengar hadis ini dari syekhnya yang lemah. Jadi hadis ini diriwayatkan ada syekhnya yang siqah, yang terpercaya meriwayatkan hadis ini, dan juga hadis ini juga diriwayatkan oleh syekh yang kuat. Tapi kebetulan dia dapat apes, dapatnya syekhnya yang lemah. Ya, dapat syekhnya yang lemah. Akhirnya dia katakan apa? Dia mengambil jalur syekh yang kuat, padahal dia tidak mendengar. Ya, akhirnya dia pakai kataan, ya. Kataan untuk apa? Agar ya hadis ini diterima, ya. Nah, ini disebut taswiyah. Ini juga tidak boleh. Kalau ada rawi semacam ini dia harus menjelaskan setiap tabaqah sanad, setiap tingkatan sanad itu dia harus menjelaskan haddatsana saya diberitakan, tidak boleh dia menggunakan an. Maka kata para ulama, hadis ini an-anatu Abi Zubair. Abi Zubair ini seorang rawi mudallis. Dia menggunakan istilah an di sini. Maka hadisnya tidak diterima. Tetapi hadis ini kata Syekh Albani rahimahullahu taala memiliki banyak jalur-jalur periwayatan. Memiliki syawahid yang sangat banyak sehingga hadis ini terangkat menjadi hadis yang hasan. Menjadi hadis yang hasan. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang beberapa hal. Pertama, orang ketika dia salat, maka pertama kata para ulama rahimahullahu taala, kalau dia tidak bisa sujud ke tanah, ke lantai, tidak bisa sujud ke lantai, atau tidak bisa membungkukkan tubuhnya untuk ruku, maka tidak perlu dia menggunakan alat bantu untuk sujud. Contoh, Anda tidak bisa sujud, Anda sholatnya dalam kondisi duduk, tidak bisa sujud. Kemudian ada sebagian orang mengangkat bantal, ayo sujud dengan bantal. Ada sebagian orang demikian. Dia mengangkat bantal kemudian sujud dengan bantal atau yang semisalnya. Untuk menandakan dia sujud, maka tidak perlu. Nabi SAW mengatakan kalau tidak bisa ya sudah. Dia menjadikan rukuknya, ya, sujudnya lebih pendek daripada rukuknya. Tidak perlu dia menggunakan alat bantu semacam bantal atau sejadahnya diangkat misalnya, maka tidak. Cukup dia menjadikan sujud dia lebih pendek daripada rukuknya. Kemudian di dalam hadis ini juga Nabi SAW menyuruh kita untuk sholat itu di atas lantai. Ya, di atas lantai. Maka kata para ulama, ya, sebagian ahlu ilm mengatakan jangan seseorang itu sholat di atas, ya, misalnya di atas kasurnya misalnya. Tidak langsung dia menyentuh lantai. Ya. Kata Nabi SAW, "Sholli alal ardi in istata'ta." Sholatlah engkau di atas tanah. Maksudnya zaman dahulu itu lantai masjid itu terbuat dari tanah. Kata Nabi, "Sholli alal ard." Sholatlah di atas lantai. Oleh karenanya kata para ulama, sebagian ahlu ilmu mengatakan jangan seseorang itu sholat misalnya di atas kasurnya. Dia sembahyang, seorang sebagai nafilah, sujudnya di atas kasurnya. Maka sholatlah di atas lantai. Taib. Ustadz, bagaimana zaman sekarang ini? Sekarang ini ada karpet, misalnya nggak langsung bersentuhan dengan lantai. Dan ini kata para ulama sesuatu yang tidak ada masalah. Ini sesuatu yang sebetulnya ditolerir, ya, tasamuh. Kenapa? Karena tebalnya karpet pun juga tidak mempengaruhi, ya, berbeda dengan orang yang sholat di atas kasur, ya. Dia tidak langsung dia menyentuh lantai. Berbeda dengan orang sholat di atas sejadah, maka dia menyentuh
lantai, adapun kasur tidak. Dia tidak menyentuh lantai. Makanya kata para ulama rahimahullah taala, dimakruhkan orang yang sholat di atas kasurnya. Maka hendaklah kita sholat di atas tanah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa illa fa'umi ima'an. Maka sholat itu boleh memberikan isyarat. Kalau kita tidak mampu, khususnya misalnya ruku, maka kita boleh memberikan isyarat. Ya, isyarat dengan menundukkan sebahagian. Taib. Kalau ya kita tidak bisa Ustadz memberikan isyarat, apa yang harus dilakukan? Ya, contoh tadi, seseorang tadi sholatnya berbaring, tidak bisa dia mengangkat memberikan isyarat, apa yang dilakukan? Apakah tangannya digerakkan? Ya, ruku, sujud. Ada sebagian orang kadang-kadang menggerakkan tangannya. Dia tanda ruku, dia berdirikan tangannya. Dia sujud, dia turunkan tangan. Maka tidak perlu. Kalau dia tidak bisa menggerakkan badannya, karena nggak perlu dia isyarat dengan isyarat tangannya sudah. Kalau dia tidak bisa, ya sudah cukup dengan perkataan. Cukup dengan perkataan, tidak perlu dia gerakkan dengan isyarat dengan tangan. Maksudkan fa'aumi ima'an. Maksud dengan aumi ima'an di sini adalah dia menggerakkan badannya, mengarahkan badannya, bahwasanya ini tanda ruku. Iya. Kemudian dia lebih pendekkan lagi, ini tanda sujud. Dan juga kata para ulama rahimahullah ta'ala, termasuk kesalahan di dalam sholat dalam kondisi sakit adalah ketika orang itu tidak mampu sujud. Sebagian orang kadang-kadang dia duduk, tapi dia tidak bisa sujud. Dia tidak bisa sujud. Kadang-kadang apa yang dilakukan? Tangannya ditaruh di lantai, menandakan dia sujud. Ya, sebagian tangan yang harusnya di atas pahanya dia, ya di atas tumitnya dia taruh di lantai. Tanda apa? Dia sujud. Dia tidak bisa sujud. Akhirnya dia tanda dia sujud. Ini keliru. Bahkan ini misi sunnah sebetulnya. Maka tetap saja dia taruh tangannya di atas lututnya. Kalau seandainya dia sholatnya dalam kondisi duduk misalnya. Maka kalau dia taruh tangannya di lantai, tanda dia sujud, maka ini keliru. Maka cukup dia memberikan isyarat saja. Dia lebih rendahkan daripada ruku. Kalau ruku tadi kayak gini, maka ketika dia sujud dia agak rendahkan dikit. Kalau seandainya dia tidak mampu sujud, tidak perlu dia kasih isyarat bahwasanya dia taruh tangannya di bawah di lantai, tanda dia sujud. Maka tidak perlu. Ya. Makanya Nabi SAW tadi ya mengambil kayu dari sahabat yang diambil oleh Nabi. Kata Nabi, sholatlah di atas lantai. Kalau kamu tidak bisa, maka cukup memberikan isyarat. Tidak perlu kata Nabi engkau sholat di atas kasur, di atas bantal dan seterusnya. Ya. Maka ini diantara tata cara yang dijelaskan oleh Nabi SAW bagi orang yang dalam kondisi sakit. Dan ini tentunya Bapak Ibu semuanya ini dalam rangka memberikan kemudahan bagi kaum muslimin. Ketika mereka ditimpa musibah, ditimpa penyakit, maka Islam datang memberikan solusi bahwasanya ada kemudahan, ada keringanan bagi orang yang ditimpa penyakit untuk sholatnya. Boleh sholatnya duduk, boleh sholatnya berbaring. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan tanya jawab. Taib. Kalau ingin bertanya silahkan. Nih. Nih. Bisa diulang sedikit tadi, kenapa? Jadi ada orang misalnya kayak di pedalaman itu kan jarang tersentuh dakwah gitu. Enggak. Sholat, tapi sholatnya itu baca nikmatnya itu halang berarti karena jahil gitu. Apakah masih tergolong diterima salat paham? Kemudian yang kedua, misalnya ada orang muslim membeli sumbangan untuk keperluan masjid atau kegiatan Ramadan, itu bagaimana hukum menerima? Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah orang yang sholat di pedalaman, yang mana dia nggak bisa baca Al-Fatihahnya keliru, mengubah arti. Apakah diterima sholatnya? Pertama, orang jahil ketika dia melakukan ibadah salah, ya apakah diterima sholatnya? Diterima. Ya diterima sholatnya karena dia tidak tahu. Sebagaimana kasus terjadi sahabat Nabi SAW, musii'us shalah. Beliau salah di dalam rukun sholat, yaitu beliau tidak tumakninah.
Tidak tumak ninah di dalam sholatnya. Disuruh oleh Nabi mengulangi sampai 3 kali. Disuruh oleh Nabi. Kemudian beliau ulangi lagi sholatnya. Yang kedua, tetap lagi salah lagi. Disuruh oleh Nabi mengulangi sampai 3 kali. Sampai sahabat ini menyerah, ya Rasulullah, ma'usin ghairu hadza. Wahai Rasulullah, saya sudah tidak sanggup lagi sudah. Ya, salah terus sholat, salah terus disuruh mengulangi. Fa'alimni, ajari aku wahai Rasulullah, aku tidak bisa. Ajari aku. Kemudian diajari oleh Nabi, jika engkau bertakbir, kata Nabi, ya maka bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Jika engkau ruku maka tumak ninah dalam rukukmu. Jika engkau sujud, tumak ninah dalam sujudmu. Dia salah dalam tumak ninah. Sahabat ini sebelum ditegur oleh Nabi, sholatnya seperti itu. Sholatnya tidak tumak ninah. Makanya sampai 3 kali disuruh oleh Nabi, dia sholatnya tidak tumak ninah. Tetapi Nabi SAW tidak menyuruh sahabat ini mengulang sholat-sholat yang terdahulu. Kalau seandainya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan disuruh oleh Nabi mengulang. Dan tumak ninah itu rukun dari salat. Dan tidak ada bedanya dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah juga rukun di dalam salat. Maka orang kejahilan itu dikasih uzur. Dikasih uzur di dalam Islam, tetapi wajib dia belajar. Tidak boleh dia sudah aku ini jahil perlu lagi belajar nyaman. Enggak ada. Wajib dia belajar. Tapi apa yang telah lalu Allah Subhanahu wa taala insyaallah menerima. Ya, kalau dilaksanakan dengan ikhlas, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia wajib belajar. Ketika dia tahu ini tidak betul, wajib dia belajar. Kemudian yang kedua, apakah boleh menerima hadiah dari orang kafir? Boleh saja. Ya, donasi untuk masjid, ya, donasi untuk membangun masjid, donasi untuk buka puasa, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa menerima hadiah dari mereka, ya. Karena asalnya ya memberikan hadiah itu boleh dari siapa saja kita menerima selama tidak ada tujuan tertentu, selama tidak ada maksud tertentu, ya, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah seseorang menerima. Wallahu taala alam. Baik. Ada yang langsung ya, enggak. Ya. Pertama, ketika orang sholat habis pasca operasi, ya, habis operasi kemudian ada darah di bajunya yang menempel dan semisalnya, maka syauyanya dibersihkan dulu. Ya, syauyanya dibersihkan dulu. Kalau sudah dibersihkan masih ada aja darahnya, maka tidak ada masalah dia sholat dalam kondisi demikian. Tapi syauyanya dia bersihkan. Ya, kalau misalnya ada masih darahnya keluar, maka tidak mengapa. Maka sholat yang ada baju darah tadi, kita sholat entah itu dulu karena tidak tahu misalnya, maka tidak perlu diulang, itu sah saja sholatnya, ya. Tetapi kalau ke depannya nanti kalau ada orang operasi kemudian ada darah, hendaknya dia bersihkan. Kalau sudah dia bersihkan, dia sholat kemudian keluar di tengah-tengah sholat, maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Kemudian yang kedua adalah sholat ketika opnam itu, ya, apakah kita qadha sholat tersebut? Kalau kita dalam kondisi tidak sadar, dalam kondisi tidak sadarnya itu lama, yaitu para sebagian ahli ulama mengatakan lebih dari 3 hari misalnya, maka tidak perlu diqadha. Tidak perlu diqadha. Itu sama seperti kondisi seseorang yang gila, kata para ulama, hilang akalnya. Orang yang hilang akal kemudian dia sembuh, apakah diqadha? Tidak. Tapi kalau dia pingsan atau di opnamanya itu cuma atau hilang hilang akalnya itu, ya, atau di opnamanya itu pingsannya itu cuma 1 hari misalnya atau kurang dari 1 hari, maka ini dia qadha salatnya. Dia qadha salatnya yang dia tinggalkan. Karena ini seperti dikiaskan oleh para ulama seperti orang tidur. Orang tidur kalau dia bangun kelewatan salat maka dia qadha. Tapi kalau pingsannya lama,
lama gitu ya, nggak siuman dibius dan semisalnya, lama lebih dari 3 hari atau lebih, maka kata para ulama rahimahullah taala tidak perlu diqadha. Tidak perlu diqadha. Ini sama seperti orang yang hilang akal. Walaupun ahlul ilm paling masalah pingsan, masalah orang abnama ini masalah yang agak rumit. Kenapa? Karena di satu sisi dia mirip dengan orang yang hilang akal. Di satu sisi dia mirip dengan orang yang sedang tidur. Kedua-duanya berbeda dari sisi hukum. Orang tidur kalau dia bangun kelewatan sholat wajib dia qadha. Orang yang hilang akal kalau dia sadar tidak wajib dia qadha. Orang pingsan ini di tengah-tengah. Di tengah-tengah di antara dua ini. Maka ada para ulama mengatakan, ya sudah tidak perlu dia qadha karena dia seperti orang yang hilang akal. Ada sebagian ulama mengatakan tidak. Dia wajib dia qadha karena dia seperti orang yang tidur ya. Maka pendapat pada tengah-tengah pendapat Imam Abu Hanifah. Kata beliau kalau lama pingsannya ya, maka dia dikategorikan seperti orang yang hilang akal. Kalau sebentar maka dia kategori adalah orang yang seperti orang yang tidur. Jadi tadi kalau pasca operasi lama dia pingsannya dan seterusnya, maka tidak perlu dia qadha. Tapi kalau sebentar, sehari 2 hari misalnya, hendaknya dia qadha. Walaupun kejadiannya sudah bertahun-tahun, hendaknya dia qadha. Hari-hari yang dia tinggalkan tersebut. Kemudian yang ketiga tadi saya lupa soalnya. Orang sembahyang tadi, apakah ketika dia sakit tadi, apakah dia mengangkat tangan? Iya, kalau dia mampu dia mengangkat tangan. Mengangkat tangan ditaruh di dada kalau dia mampu. Kalau dia tidak mampu ya sudah, dia sholat dalam kondisi apa yang mudah baginya. Maka kalau dia mampu, bagus dia mengangkat tangannya. Dan mengangkat tangan dalam sholat ini sunnah. Tapi kalau dia tidak mampu ya sudah, dia sholat sesuai dengan keadaannya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Iya. Baik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama tentang apakah benar Nabi tidurnya 2 jam? Wallahu a'lam. Ya, kita tidak bisa memonis ya tidurnya 2 jam atau berapa ya. Karena waktu zaman dahulu itu kita tidak tahu. Ya, waktu zaman dahulu itu subuhnya jam berapa? Ya, isyanya jam berapa? Kita kada tahu. Ya. Bisa jadi Nabi tidurnya 2 jam, bisa jadi lebih, bisa jadi kurang ya. Karena waktu apalagi zaman sekarang waktunya bergeser geser dan zaman dulu pun juga demikian ya. Maka wallahu taala alam, intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun malam, beliau bangun di sepertiga malam akhir. Beliau salat malam di sepertiga malam akhir, kemudian berhenti di sebelum 1/6 malam 1/6 malam akhir. Maka kalau ada 12 jam antara maghrib dengan subuh, maka 1/6 malam akhir itu adalah 2 jam sebelum subuh beliau berhenti. Sebelum subuh beliau berhenti ya, dan beliau disitulah
untuk istirahat. Kadang Nabi tidak berhenti, meluruskan sampai subuh. Ya. Wallahu taala alam. Maka itu dilihat rentan waktu, nggak bisa kita pastikan berapa. Yang jelas Nabi bangun di sepertiga malam akhir. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah safar, perjalanan karena mencintai karena Allah, sesama teman ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seseorang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, tapi adakah safar secara khusus mencintai teman karena Allah, apakah itu sunnah? Maka sebetulnya tidak ada secara khusus demikian. Tetapi ada seseorang dikatakan dia mencintai orang tersebut, tidak mencintainya karena Allah, dan ini sifat seorang mukmin. Dia mencintai saudaranya, dia tidak lakukan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, dia mencintai ikhwah ini ya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa. Walaupun dia tidak memiliki harta, walaupun dia tidak memiliki kekayaan, tapi dia cintai karena Allah. Dia lihat orang ini Masya Allah rajin kajian, hadir di masjid, sholat tepat waktu, sholat di saf awal, senang dia lihat ya, orangnya akhlaknya baik, dia cintai karena Allah. Ini yang ada ya, ini yang ada. Akhirnya dia senang sama teman ini, mencintai karena Allah. Adapun masalah mencintai teman, safar mencintai teman karena Allah, saya kurang tahu ya. Tetapi yang ada hadis-hadis mengatakan bahwasanya dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang disebut dengan istilah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah al-wala wal bara. Mencintai seseorang ya, membenci seseorang karena agama. Ini disebut dengan al-wala wal bara ya, di dalam ilmu akidah, dan ini akidah, bagian akidah sebetulnya. Ya, ada orang membenci seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu adalah orang terdekatnya, saudaranya misalnya. Dia tidak suka terhadap saudaranya, bukan karena apa? Karena dia melanggar syariat Allah, ya. Dia tidak puasa, tidak sembahyang misalnya. Anda tidak suka walaupun itu saudara Anda, ya. Kenapa? Karena Anda tidak suka terhadap perbuatannya, bukan orangnya, ya. Adapun yang ketiga adalah masalah tentang imam ditegur kadang mau maasi. Ya, ditegur oleh makmum, subhanallah, imamnya kada tertahu. Boleh tidak demikian? Boleh. Karena di dalam sholat itu seorang imam dia memegang keyakinannya. Maka kalau ada berbeda keyakinan antara imam dan makmum, imam pegang keyakinannya. Imamnya ini pengarasan Ustaz, kada. Itu keyakinan. Maka imam itu boleh. Jadi kalau seandainya imam yakin dia tidak ketinggalan tasyahud awal, makmum apa bilang dia ketinggalan tasyahud awal, imam kan begaduh sampai selesai, makmum teriak-teriak pian ketinggalan tasyahud awal, kada, ikam yang salah di imamnya. Boleh tidak? Boleh. Sah tidak salat imam? Sah. Makmum gimana? Sudah ikuti imam. Kenapa? Karena imam itu di dalam salat diambil keyakinannya dia. Dia punya hak ya, otoriter istilahnya. Ya, dia tidak bisa diganggu. Kalau bahasa zaman sekarang gak bisa dicawe-cawe. Maka imam itu apa? Hak seorang imam. Gak bisa dia diganggu. Ya, kalau dia yakinnya demikian, sudah. Ya, keyakinan dia. Makanya Nabi SAW ketika beliau ditegur oleh sahabat yang mulia Khirbaq atau Dzuliyadain, ya Rasulullah, aku sirtus salah. Apakah sholat kurang wahai Rasulullah 2 rakaat? Tidak, kata Nabi. Nabi tidak langsung mengambil perkataan Dzuliyadain. Ya, kenapa? Kenapa Nabi tidak langsung mengambil kata Dzuliyadain? Karena beliau yakin beliau tidak salah. Baru Nabi bertanya kepada para sahabat, betul nggak dikatakan oleh Dzuliyadain? Sahabat pun menganggukkan, ya. Karena sahabat takut berbicara, jangan-jangan batal nanti sholat. Kalau berpender di dalam ayat, sahabat menganggukkan. Barulah Nabi yakin beliau salah. Asalnya Nabi tidak. Nah, asalnya Nabi yakin beliau tidak salah. Makanya Nabi tidak mengambil perkataan Khirbaq, dan ini dalil kadang-kadang digunakan oleh orang mengingkari hadis ahad. Ya, digunakan orang mengingkari hadis ahad. Nabi kadang mengambil pendapat Dzuliyadain. Ya, bukan itu masalahnya. Nabi SAW tidak mengambil pendapat Dzuliyadain karena beliau yakin. Sedangkan keyakinan imam itu tidak bisa dikalahkan dengan keyakinan makmum. Karena dia menjadi seorang imam. Maka kalau imamnya misalnya kadang mau, ya sudah. Pas setelah sembahyang pada pin kurang, tetap kada, ikam yang salah, ikam nincak larut sembahyang misalnya. Maka tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah, ya sudah. Kalau kita sudah menyampaikan, ya sudah tanggung jawab seorang imam. Taib.
Hmm. Hmm. Ah, boleh, boleh ya. Kalau dia tidak berhenti, boleh kita batalkan sholatnya, kita kacak dia, kan apa-apa. Kalau seandainya dia menimbulkan mudarat, kalau dia menimbulkan mudarat, boleh di dalam sholat. Kalau ada orang yang mengganggu, tidak paham-paham, dia tegur tuh subhanallah subhanallah, dan itu mengganggu banyak orang, dan kita tegur tepuk dia tidak paham, kita boleh batalkan sholat kita satu orang. Ya, dibawa keluar boleh. Ikam salah tadi, kita kasih tahu boleh. Ya kenapa? Karena untuk menjaga apa? Maslahat sholat. Ya, maka satu orang membatalkan. Maka sama seperti kasus imamnya salah, tidak tahu di mana salahnya. Kemudian kita tegur kayak gini, salah terus imamnya. Ya. Kita tegur imamnya subhanallah, kira imamnya dia salah baca ayat. Langsung baca surah qul huwallahu ahad. Biasanya gitu praktis. Ya. Kita tegur ke subhan, imam tidak tahu salahnya apa. Dia tidak ngerti. Kadang-kadang imam kalau nggak tahu salahnya itu repot banget. Itu repot karena apa? Imam kira dia salah bacaan, padahal dia kurang ini misalnya. Maka boleh seorang makmum membatalkan sholatnya satu orang, mengasih tahu pian kelebihan rakaatnya misalnya. Seharusnya sudah tasyahud akhir ya. Boleh dia batalkan sholatnya. Untuk apa? Menjaga maslahat sholat semua orang. Dan insya Allah yang membatalkan itu dapat pahala insya Allah. Kenapa? Karena dia menyelamatkan sholat semua orang. Baik. Ustadz, bolehkah ketika sholat berimaman kita merasakan seakan-akan bermakmuman dengan Nabi SAW? Begitu juga ketika berwudu seakan-akan sedang melihat Rasulullah SAW. Taib. Pertama ya, seseorang yang sholat berimaman, dia seolah-olah sholat di belakang Nabi SAW. Ini dilihat dari dua hal sebetulnya. Kalau itu didasari atas dasar yang tidak syar'i, contoh misalnya, saya kalau sholat di belakang sidin ini rasa di belakang Nabi SAW. Ya, pokoknya ulun sholat di belakang sidin ini khusyuk. Kalau sholat di belakang imam ini kada khusyuk aku. Ya. Maka ini tidak boleh karena mendatangkan kekhusyuan itu bukan dengan itu. Bukan dengan faktor orangnya. Mendatangkan kekhusyuan itu adalah bisa dilihat dari bacaan. Dari juga sifat sholat. Ya. Maka kalau ada orang mendatangkan kekhusyuan, ini sama seperti orang sholat dengan bergambar Ka'bah, sejadahnya. Sebagian orang sembahyang, sejadahnya gambar Ka'bah. Kemudian dia ketika sembahyang dengan sejadah Ka'bah itu kayak sembahyang di Masjidil Haram. Kayak di depan Ka'bah, dia tambah khusyuk. Ada sebagian orang demikian. Ada sebagian orang kadang gambar Ka'bahnya adalah kuburan, ada juga sebagian orang. Iya, dia merasa tambah khusyuk, ingat mati terus. Iya. Maka boleh tidak demikian orang, karena ada keyakinan di masyarakat demikian. Kalau dia lihat gambar sesuatu dia tambah khusyuk. Boleh tidak? Tidak boleh. Bahkan ini bisa jadi bid'ah. Karena Nabi SAW tidak mengajarkan kita mendatangkan kekhusyuan dengan melihat gambar. Nabi SAW tidak mengajarkan demikian. Nabi mengajarkan kita mendatangkan kekhusyuan dengan kita memahami apa yang kita baca, tidak melakukan banyak gerakan, ya, sholat di belakang imam yang fasih bacaannya dan seterusnya. Maka ini diajarkan oleh Rasulullah mendatangkan kekhusyuan, bukan dengan melihat gambar ataupun sejadah yang kita bawa. Tetapi kalau dia merasa ya bukan itu sebabnya, dia tidak terpengaruh dengan gambar tersebut dan juga dia tidak terpengaruh dengan imam tersebut, tapi dia terpengaruh dengan bacaannya, seolah-olah dia terasa seperti sholat di Masjid Nabawi misalnya, karena bacaan imamnya mirip seperti imam di Masjid Nabawi, maka ini tidak ada masalah. Ya, kadang-kadang suara yang sama itu kadang-kadang membawa orang suasana yang pernah dia alami, makanya tidak mengapa. Tapi kalau menjadikan saat orangnya bukan bacaannya dan semisal, menjadikan kita tambah khusus sholat kita akibat beliaunya, maka ini keliru. Karena Nabi tidak mengajarkan demikian. Ya. Ada seperti itu pula, sama seperti tadi berwudu. Ya, ketika berwudu seakan-akan sedang melihat Rasulullah SAW.
Maka kalau yang dimaksudkan di sini dia berwudu teringat dengan hadis Nabi SAW, hadis Humran Maula Utsman, dia teringat dengan hadis tersebut, seolah-olah dia merasa melihat Nabi SAW, dia sebetulnya tidak ada masalah. Kalau dia berwudu, ya dia mengingat hadis-hadis Nabi SAW, dia teringat dengan terngiang bagaimana wudunya Nabi SAW yang disebut dalam hadis, ya insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau dia melihat, ya kalau bukan karena itu, ya ini saya rasa kurang tepat. Ya saya rasa kurang tepat hal tersebut. Taib. Ustadz, Rasulullah setelah qabliyah subuh tidur ringan. Apa maksudnya? Apa tidak nyenyak? Nabi SAW tidur ringan ya setelah qabliyah subuh karena disebutkan oleh para ulama karena capek sholat malam. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW di rumah. Ya. Maka kaum muslimin pun kata para ulama disunnahkan untuk tidur ringan. Untuk tidur ringan setelah qabliyah subuh. Tetapi ini dilaksanakan pertama kata para ulama dilaksanakan di rumah bukan di masjid. Kalau di masjid tidak dilaksanakan, ya maka tidak ada orang setelah qabliyah di masjid kemudian guring. Tidak. Yang kedua kata para ulama rahimahullah taala dia bisa menjaga dirinya, tidak kebablasan. Kalau tidur nyenyak, tidur ringan, sekalinya kebablasan subuhnya kada boleh. Lebih baik dia jangan tidur. Kenapa? Karena dia akan meninggalkan perkara yang wajib. Ya. Kemudian syarat yang ketiga ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah syaratnya di sholat malam atau tidak? Ini diperselisihkan. Yang rajih tidak perlu sholat malam. Tidak perlu sholat malam. Ya, maka kalau dia qabliyah subuh, pengen mempraktekkan sunnah Nabi nggak apa-apa. Dia setelah qabliyah subuh dia tidur yang ringan, berbaring sebentar, kemudian dia berangkat subuh. Selama waktunya masih panjang. Kalau waktunya sudah qomat sebentar ya jangan. Langsung kita berangkat. Ya. Seorang istri cantik, lagi taat, sering dizalimi suaminya, tapi tetap sabar. Bolehkah utus orang untuk membujuk agar khulu dengan niat menikahinya dan membahagiakannya? La haula wa la quwwata. Ini tidak boleh ya. Ini mengganggu ya keluarga seseorang. Ya. Maka ini ya tidak benar di dalam Islam dan ini bahaya, mungkar. Ya, dan ini perbuatan yang sangat mungkar dan ini tercela di dalam agama. Dan seorang wanita, makanya seorang wanita itu kalau dia meminta cerai, maka nasihatnya dia jangan bercerai itu sebetulnya. Ya, seorang wanita, karena wanita itu dia sangat mudah memponis dan dia sangat mudah menilai sesuatu itu dengan perasaannya, dia tidak berpikir panjang. Maka seseorang kalau ada seorang wanita ustadz atau orang minta musyawarah ustadz, maka disuruh dia mempertahankan rumah tangganya, bukan disuruh dia untuk berpisah. Itu keliru. Iya. Maka berpisah itu adalah cara terakhir ketika rumah tangga itu tidak bisa dipertahankan. Tapi kalau rumah tangga itu ada celah untuk dipertahankan, maka pertahankan rumah tangga tersebut. Ya. Dan itu semacam itu seorang muslim. Ya. Dan ciri wanita salehah, dia mempertahankan rumah tangganya. Apapun ya yang dia dapati dari suami, jadi berusaha mempertahankan rumah tangga. Itu ciri wanita salehah. Adapun seorang wanita yang berusaha misalnya ada sedikit masalah, kemudian sedikit minta cerai, itu ciri wanita yang tidak salehah. Ya, kenapa dia tidak bersabar? Ya. Dia harus bersabar, ya bersabar. Ya, kecuali sudah ya segala cara diusahakan seterusnya, ya tidak ada lagi bisa diusahakan, baru tahapan talak. Kadang orang itu tergesa-gesa, dan kita juga ikhwan, saya nasihati ikhwan dan yang lainnya, kalau ada rumah tangga orang lagi masalah, jangan dikompor itu, justru kita menyabari, justru kita mengatakan sabar anti, ya kuat anti, ya insya Allah itu adalah jodohan terbaik. Bukan ada sebagian orang, dan ini saya juga dapat kasus demikian. Orang melihat ada keluarganya ya tidak baik. Akhirnya pun dia minta pendapat karena kebetulan teman sekantor, lebih bagus kayaknya ini wajib cerai, aku mendengar ceramah ustadz semalam kayak ini. Nah, ini keliru kadang-kadang, demikian ini tidak benar. Ya tidak benar. Orang itu dipertahankan rumah tangganya. Kadang cerita yang dibawa oleh seorang wanita, kalau Anda dengar dari pihak suami, kadang-kadang ceritanya berbeda. Dan saya sering mengalami hal tersebut. Kadang datang kepada saya seorang wanita akhwat cerita macam, maka saya panggil suaminya.
maka akan Anda dapati sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda. Namanya orang cerita itu tidak asyik kalau tidak ada tambah bumbu. Ya, tidak menarik, pasti ada sesuatu yang dilebihkan. Ya, tapi kalau Anda dengar dari pihak suami akan berbeda ceritanya. Ceritanya akan baik-baik saja. Tidak sengeri yang diceritakan oleh sang istri. Ya, karena wanita sudah khayalannya tinggi banget. Ya. Ya, kadang khayalannya apa? Wah, suaminya membentak ya. Padahal suaminya berkata jangan misalnya. Dia bilang suami saya kasar Ustaz, gini. Ya. Kadang maka tabiat wanita demikian. Kecil, kadang besar. Dan itu saya tidak menyalahkan. Emang tabiat wanita semacam itu sifatnya. Ya, sifatnya demikian. Suatu yang masa kecil kadang menjadi besar sebagian wanita. Maka seorang laki-laki itu harus paham bahwasanya kasus sebetulnya kadang dalam rumah tangga itu bukan besar. Ya, bukan besar, bukan masalah yang besar. Itu bisa diselesaikan dengan mediasi, dengan didudukkan, dengan dinasihati, rujuk, selesai masalahnya. Ya. Maka kalau ada kasus-kasus semacam ini, istri minta maka hal yang pertama kita menyuruh dia untuk bertahan, untuk menyuruh dia kuat, bukan menyuruh orang semacam ini. Dan ini merusak rumah tangga dan ini dosa besar. Dan ini orang-orang semacam ini ya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka jangan sampai ada orang itu merusak rumah tangga orang lain. Justru kita mendukung saudara kita dia tetap berada ya dengan pasangannya. Selama rumah tangga itu bisa dipertahankan, pertahankan. Jangan sampai ada orang ya tidak mempertahankan rumah tangganya. Wallahu taala alam. Baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.